menyampaikan kajian. Izinkan saya membacakan CV singkat dari Ustadz Syatori. Ya, berikut CV dari Ustadz Syatori. Ya, Ustadz Syatori kelahiran 16 September 1966, pernah menempuh pendidikan pada Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian aktivitas Ustadz sekarang adalah pengasuh pesantren mahasiswi Darus Solihat dan juga ketua IKADI Sleman. Ya, baik, kita langsung saja mulai ke acara utama. Kami persilakan kepada Ustadz Syatori Abdul Rauf untuk berbagi ilmunya kepada kita semua. Kepada Ustadz, kami persilakan Ustadz. Jadi suaranya nggak kedengaran, Pak. Kayaknya di unmute belum Ya Ustadz, apakah sudah terdengar? belum kedengaran ya suaranya. Ya, sudah bisa dimulai Ustadz? Ya. Oh iya, oke. Itu kohos. Nah, oke, confirm. Jangan-jangan. Oke. Silahkan dicoba. Silakan dicoba Ustadz. Mohon izin sebentar. Suara saya jelas, dokter? Izin jelas Ustadz. Jelas ya. Ini sepertinya PowerPoint-nya masih jalan. Soalnya belum dihidupkan LCD-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Ya, saya harus mengulangi, mohon maaf. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Segenap profesor, guru besar, para dokter di lingkungan spesialis mata, teman-teman residen. Alhamdulillah, satu kebahagiaan tersendiri saya bisa bersilaturahim lagi dengan Bapak Ibu para dokter yang kebetulan sore ini bergabung bersama saya, para dokter. Ini anak-anak santri di tempat kami di pesantren Darus Shalihat. Jadi ini ceritanya ngaji bareng ini. Tapi sepertinya ada kendala ini ketika ditayangkan di layar ya. Jadi mohon maaf, ini kayaknya tidak bisa tampil di layar. Tapi insya Allah ya, kalau di Zoom mungkin bisa tampil ya. Sebelumnya suara saya jelas ya, dokter? Tidak menggema? Jelas ya, baik. Para bapak, para ibu, juga anak-anak santri, para hadirin hadirah yang ikut menyimak ini di pesantren. Kita ingin bahas tema yang sepertinya ini unik ya. Nih teman-teman residen mata meminta kita semua membahas tema tentang merantau demi ilmu. Ini kayaknya cocok ya dengan para santri saat ini sedang merantau. Dari apa santri? Dari ilmu. Jadi merantau demi ilmu, berpuasa demi ridho Allah, ridhomu ya Allah, dan menenun rindu menjadi doa. Artinya teman-teman panitia sore ini sangat puitis ini. LCD-nya dimatikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema ini sebenarnya nggak bisa lepas ya. Intinya sih sebenarnya kita merantau demi ilmu, berpuasa demi ridha Allah ya. Rindu menjadi doa itu utamanya tiada lain adalah pulang kemana? Ke kampung halaman. Tapi bukankah kita punya kampung halaman yang sesungguhnya? Apa itu? Apalagi kalau bukan
akhirat. Ya. Dan kita ingin ilmu yang kita cari, ya, puasa ya, yang kita lakukan. Kita pernah diingatkan ya, Bapak Ibu, para dokter, para santri, semuanya yang ikut menyimak offline di tempat kami, ingat dengan apa yang dulu dinasihatkan oleh beliau Abu Bakar. Ya. Untuk bisa pulang membawa bahagia itu yang dibutuhkan adalah untuk bisa pulang bahagia yang dibutuhkan. Zin, Ustadz, mohon maaf, tadi terputus-putus Ustadz. Mohon maaf, para dokter dan para jamaah yang lain, sedang ada kendala teknis. Mohon untuk ditunggu. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih. Ya, ini sinyal di tempat kami, ya kebetulan timbul Baik Ustadz, mungkin bisa dicoba lagi Ustadz. Mohon maaf.
من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم Baik, Ustadz. Mohon maaf, Ustadz. Ya, baik, saya Ya, mohon izin juga. Eh, saya share screen lagi. Iya, nah baik. Mudah-mudahan lancar ini. Iya, insya alhamdulillah. Allah. Bismillah ya, Ustadz. Alhamdulillah. Iya, jadi mohon maaf Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ini jadi kembali ke tema ya tadi, iya. Merantau demi ilmu, berpuasa demi ridhomu, yang menenun rindu menjadi doa. Iya. Semuanya ini ya sebenarnya tiada lain, tiada bukan dalam rangka agar kita pulang membawa bahagia. Pulang ke kampung halaman masing-masing, ya. Mudah-mudahan ilmu yang dicari di Jogja menjadi jalan kebahagiaan. Ini Ramadan, puasa juga membawa bahagia. Mohon maaf para dokter dan teman-teman sejawat. Sepertinya Ustadz terkendala jaringan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Segera kami koordinasikan. Terima kasih. Mohon maaf, ini timbal tenggelam ya. Sudah jelas suara saya, dokter?
Izin sudah jelas, Ustaz. Iya, baik. Eh, ya, jadi bicara soal menuntut ilmu, puasa, doa, ya, itu kan semuanya sebenarnya ya dalam rangka agar eh, kita bisa pulang bahagia, ya. Nah, pulang ini dalam tanda kutip bisa pulang ke kampung halaman masing-masing, ya, ke daerah asal masing-masing. Tapi kan sebenarnya ada kepulangan yang lebih hakiki, ya. Pulang kemana? Ya, pulang kemana lagi kalau pulang kembali ke asal kita, ya, kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau soal itu, ya, Bapak Ibu, tidak ada yang kita harapkan dari ilmu kita, dari puasa kita, ya, dan dari doa-doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kecuali kita amat sangat berharap, berharap apa? Iya, berharap apa lagi kalau bukan berharap rahmat? Iya. Apalagi kalau tidak mengharapkan rahmat, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti ilmu yang kita peroleh itu menjadi rahmat, puasa yang kita lakukan saat ini juga menjadi rahmat, termasuk doa-doa kita yang kita panjatkan ke hadirat Allah juga menjadi rahmat. Ya. Kenapa rahmat? Karena memang rahmat ini amat sangat penting. Ya, terutama di dalam kita mengarungi hidup ini. Ya, bukankah hidup ya sering diartikan sebagai perjalanan mengarungi samudera kehidupan menuju pantai harapan. Ya, ini kan hakikat hidup ya. Kita sering mempersonifikasikannya sebagai perjalanan mengarungi samudera dan yang namanya samudera ya kita tentu sama-sama memahami seperti apa sifat samudera. Dan kadang sifat samudera itu kan kita temukan dalam kehidupan kita. Iya, Bapak, Ibu, teman-teman, ya merasakan nggak hidup ini kayak mengarungi samudera ya. Kadang tiba-tiba diangkat, ya melambung ke atas, ya. Tapi tiba-tiba ya seperti di lautan di samudera ya tiba-tiba turun, ya. Sehingga ya kadang membuat orang harus pusing, ya. Tapi juga kadang merasakan seperti apa namanya keindahan ya. Nah, itulah yang namanya hidup memang ya. Dan tujuannya tiada lain adalah menuju pantai harapan. Nah, kalau menuju pantai harapan, pertanyaannya apa pantai harapan perjalanan hidup kita? Pantainya apalagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam perjalanan mengarungi samudera kehidupan ini, kita nanti akan menjumpai manusia itu terbagi menjadi tiga. Iya, siapa tiga itu? Mereka yang tenggelam di dalam dosa. Iya, tidak sedikit kita jumpai ya, orang-orang yang dalam perjalanan hidupnya akhirnya tenggelam di dalam dosa. Atau terombang-ambing dalam sia-sia. Ya sampai tenggelam dong, tapi terombang-ambing nggak jelas ya. Kadang ke kanan, ke kiri, naik, turun. Iya. Tapi ada juga yang kemudian selamat sampai pantai tujuan. Ya. Nah, mereka yang tenggelam dalam dosa, ya, na'udzubillah, ya. Akhir kesudahannya kan disebutnya dengan su'ul khatimah. Kalau selamat sampai pantai tujuan, ya berarti husnul khatimah. Nah, yang terombang-ambing dalam sia-sia, nah, ini kan tanda tanya. Ya besok pada saatnya pulang, itu pulang husnul khatimah atau su'ul khatimah. Sebenarnya mirip-mirip teman-teman yang sekarang ya sedang menempuh studi ya di spesialis mata. Ada nggak yang akhirnya berujung husnul khatimah? Ada. Ya lulus dengan nilai komlot ya, dengan nilai paling tinggi kan berarti husnul khatimah. Tapi ada nggak yang kemudian nauzubillah ya suul khatimah belum sampai lulus akhirnya mungkin karena satu dua hal ya harus kena DO nauzubillah. Tapi kan kadang ada juga ya mahasiswa peserta didik yang seperti itu. Tapi ada yang kemudian kayak terombang-ambing ya sia-sia. Jadi memang seperti itu
Bapak Ibu dan teman-teman sekalian karakter dari hidup. Nah, intinya tentu kita ingin selamat sampai Pantai Harapan. Nah, Pantai Harapan itu apa? Apalagi kalau bukan pulang selamat kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Pantai Harapan perjalanan hidup kita. Ya, sebab Bapak Ibu, kita hidup mau kemana lagi kalau tidak menuju Allah. Allahu ghayatuna. Ya, Allah adalah tujuan akhir hidup kami. Ya, ilahi anta maksudi, ya Allah, engkau lah yang aku tuju. Ya Allah, saya hidup ini nggak kemana-mana kecuali kepadamu. Wa ridhaka matlubi, dan saya hidup ini tidak mencari apapun, ya Allah, kecuali mencari ridhamu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, inilah yang namanya hidup. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa melabur damai di Pantai Harapan? Ya, melabur damai dalam rengkuhan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu butuh apa gitu? Agar perjalanan hidup kita betul-betul sampai pada tujuannya dengan cara apa? Nah, kalau dengan cara apa? Ada banyak pilihan nih. Ada banyak pilihan. Tapi bisa dibayangkan kalau seandainya mengarungi samudera seperti ini, ya, Bapak Ibu, pakai perahu kecil begini, kira-kira kemungkinan besarnya apa? Tenggelam. Iya. Nah, kalau pakai perahu seperti ini, ya mungkin bisa saja bisa berjalan, tapi kemungkinan besar akan mudah terombang-ambing oleh gelombang, oleh ombak, ya. Karena ya kapalnya kapal yang sederhana. Tapi bisa bayangkan kalau seandainya ya Bapak Ibu kita mengarungi samudera kehidupan ini naik kapal. Iya. Apa yang akan terjadi? Insya Allah, iya, kita akan nyaman. Ya, ombak, gelombang yang ada dalam kehidupan ini tidak akan mempengaruhi. Kita akan istiqamah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan selamat sampai tujuan hidup kita yaitu Allah. Dan Bapak Ibu, kita memang merasakan betul ya betapa dalam hidup ini gelombang luar biasa. Kalau teman-teman merasakannya wujudnya apa ini yang resi dan mata? Banyak lah ya. Tugas ini belum selesai, udah ketambahan tugas yang lain. Ini persoalan belum selesai, muncul persoalan yang lain. Tiba-tiba, ya katakanlah direndahkan, ya, dicemooh, bahkan dibully. Walaupun kadang mungkin ada yang memuji. Itu kan seperti gelombang yang menghantam. Ya. Nah, maka semuanya sangat tergantung kita mengarungi hidup ini pakai apa. Nah, harapan kita pakai kapal yang ya tadi yang kita sebut. Nah, pertanyaannya kapalnya apa? Nah, kalau bicara soal kapal, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memberikan panduannya kepada kita. Ya. Ada di surat Yasin ini Bapak Ibu. Banyak yang hafal ya surat Yasin. Pasti akrab dengan ayat ini. Wa inna sya nugriqhum fala surikha lahum wa lahum yunqadun. Ya. Wa inna sya, dan jikalau kami kata Allah menghendaki nugriqhum, kami bisa tenggelamkan mereka. Fala surikha lahum. Gak ada yang bisa menolong mereka. Walahum yunqadhun, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Iya. Jadi kalau Allah mau udah Allah buat tenggelam. Iya. Tetapi ayat ini tidak titik Bapak Ibu, ada lanjutannya illa rahmatan minna wa mata'un ila hin. Kecuali dengan rahmat dari kami. Kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala wa mata'un ilahin. Iya, dan kenikmatan sampai masa yang ditentukan. Dan masa yang ditentukan itu tiada lain adalah datangnya kematian. Iya. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang itu akan tenggelam, ya, mengarungi samudera kehidupan ini, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi ibaratnya rahmat dan mataan, ya kesenangan, ilahinin sampai masa yang ditentukan. Nah, rahmatan di sini tiada lain adalah bahtera yang bisa membawa kita sampai di pantai tujuan. Iya.
bahtera yang bisa membawa kita sampai pantai tujuan. Itu rahmah. Jadi bahtera yang dibutuhkan oleh kita, ya, jamaah sekalian, untuk bisa sampai di pantai tujuan, itu tiada lain adalah rahmat. Iya. Tiada lain adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini bahteranya. Jadi memang kita butuh bahtera ini. Nah, terus mata'un di sini artinya apa? Mata'un di sini adalah hidup tenang, bahagia bersama rahmat Allah. Jadi bagaimana kita betul-betul merasakan mata'un. Ya, mata'un itu kan kesenangan, ketenangan, kebahagiaan yang kita rasakan karena kita mengarungi hidup ini dengan bahtera bernama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu apalagi tadi ya, puasa dan doa, ya, itu bisa menghadirkan rahmat, ya, bisa menghadirkan rahmat. Nah, ini yang kemudian kita ingin bahas bersama ya. Jadi tidak ada bahtera yang bisa membawa kita melabuhkan hidup di pantai Mata'un selain bahtera bernama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mau nggak mau kita harus dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya, jadi sama kalau kita mau mengarungi lautan, kalau pengen selamat kan harus ada bahtera. Nah, bahtera yang dibutuhkan untuk bisa mengarungi samudera kehidupan untuk bisa sampai pada tujuannya tiada lain adalah bahtera bernama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang nanti Bapak Ibu pada saatnya kita harus pulang. Insya Allah kita akan dibaringkan di alam kubur. Ya. Kita akan istirahat dengan senyaman-nyamannya. Gak ada lagi capek, gak ada lagi lelah, gak ada lagi dikejar-kejar apa gitu target. Ya. Nah, jadi kita akan selamat melabur damai dalam rengkuhan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu dengan rahmat Allah. Nah, maka ini bahasan kita berikutnya. Bagaimana caranya agar rahmat Allah menjadi bahtera hidup kita? Ya. Gimana caranya agar rahmat Allah menjadi bahtera hidup kita? Karena sekali lagi, tanpa bahtera bernama rahmat, kecil kemungkinan, ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah di surat Yasin tadi, kecil kemungkinan untuk bisa selamat sampai ke pantai tujuan. Nah, bagaimana caranya agar rahmat Allah menjadi bahtera hidup kita? Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin hadirah, ya, tidak ada yang kita bisa lakukan untuk bisa mendapatkan bahtera bernama rahmat ini, kecuali kita tunduk sepenuh hati kepada Allah. Tunduk sepenuh hati kepada Allah. Nah, seperti apa wujud kita tunduk sepenuh hati kepada Allah? Pertama, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kita lakukan adalah beramal baik semata karena Allah suka. Ya, beramal baik semata karena Allah suka. Jadi, apapun amal baik kita, itu kita lakukan semata-mata karena Allah suka. Nah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Iya, terutama di bulan suci Ramadan ini. Ya, kan Ramadan itu bulan penuh amal. Ya. Jadi, bagaimana kita puasa itu semata karena Allah suka. Ya, kita tarawih juga semata karena Allah suka. Nah, tanda bahwa kita beramal baik semata karena Allah suka, ya, tandanya apa Bapak Ibu? Tandanya kita bahagia dengan amal. Ya, bahagia dengan amal. Jadi waktu kita puasa itu kita senang. Kenapa senang? Saya melakukan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau seandainya puasa, ya, terasa laparnya. Jadi kenikmatan puasa itu ada pada laparnya. Apalagi kalau Bapak Ibu, teman-teman ya punya kesibukan yang luar biasa. Ya. Deadline, target, ya harapan. Ya Allah, hari ini betul-betul menguras tenaga. Habis ini tenaga ya rasanya kayak
ya, pernah Bapak Ibu, ya teman-teman merasakan puasa yang lemes itu. Nah, kalau kita beramal baiknya semata karena Allah suka, justru waktu kita merasakan laparnya puasa, hausnya puasa, dan disitulah kita merasakan nikmatnya. Dan kita beramal baik semata karena Allah suka, bukankah kita sudah mengikat janji dengan Allah? Ya. Mungkin kita masih ingat, ya, bagaimana ikrar janji kita kepada Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu untuk Allah. Karena Allah. Nah, untuk Allah, karena Allah itu ya tiada lain adalah karena Allah suka. Ya, jadi ini teman-teman ya dimanapun ya, para mahasiswa, mahasiswi, para orang tua, suami, istri, termasuk yang lagi sedang menempuh studi ya spesialis mata, itu kan semuanya amal baik. Ya, mengerjakan tugas itu amal baik. Ya. Menyelesaikan pekerjaan itu amal baik. Nah, bagaimana caranya waktu kita melakukan semuanya itu dengan hati yang suka? Ya. Nah, saya suka karena amal ini memang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang pertama. Ini cara agar kita mendapatkan rahmat Allah. Bagaimana kita beramal baik semata karena Allah suka dan ditunaikan dengan hati yang sangat suka. Ya. Jadi bagaimana kita menyukai amal baik itu? Ya, dan yang membuat kita suka dengan amal baik itu apa Bapak Ibu? Karena Allah menyukai. Ya, jadi ini manajemen amal kita dan ini menjadi penting sekali. Ya, bagaimana kita beramal itu bisa mengundang ya datangnya rahmat. Ya, itu kuncinya ada pada sejauh mana kita waktu melakukan amal kebaikan itu dengan hati yang sangat suka. Saya suka karena memang suka sama amalnya, senang sama amalnya. Bukan karena yang lainnya, bukan. Ya, kalau ke santri-santri, ya, saya suka menyontohkan begini, Bapak Ibu. Nih, anak-anak santri di tempat kami itu kan semuanya mahasiswa atau mahasiswi, ya. Dan mereka kan kuliah. Ya. Saya tanya mereka, kalau dapat dosen yang keterangannya nggak enak, itu seneng nggak? Nah, banyak yang mengatakan ya nggak seneng lah. Nah, itu yang harus diubah. Jadi, bagaimana hadir di kelas itu diniatkan sebagai amal solih. Jadi senang ya mendengarkan ilmu karena memang mendengarkan ilmu itu amal yang disukai oleh Allah. Walaupun mungkin yang menyampaikan itu tidak menarik. Itu bukan persoalan. Kenapa? Karena yang saya sukai adalah mencari ilmunya. Ya, karena kalau yang disukai yang menyampaikan ilmu, nah itu kan jadi tanda tanya. Berarti sebenarnya sama ilmunya suka enggak? Nah, Allah itu hanya akan memberikan rahmat Bapak Ibu kepada orang-orang yang melakukan amal baik dan dia senang melakukan amal baik itu semata-mata karena amalnya, bukan karena faktor yang lain. Bukan. Ya, itu cara kita mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun amal baik itu kita lakukan dengan hati yang senang, hati yang bahagia. Ya, jadi walaupun semisalnya tugasnya sangat berat. Nah, kalau tugasnya sangat berat, sebenarnya kita butuh apa, Bapak Ibu, untuk bisa menyelesaikan tugas itu? Sebenarnya kita butuh rahmat Allah. Ya, kita butuh rahmat Allah untuk bisa menyelesaikan tugas yang berat. Nah, agar rahmat Allah itu hadir, caranya sederhana. Seberat apapun tugas, lakukan dengan hati yang bahagia. Ya, tunaikan dengan hati yang bahagia. Allah akan turunkan rahmatnya, sehingga ya tugas yang mungkin ya, dalam pikiran kita ini sulit saya selesaikan dalam satu hari. Ya, bagaimana mungkin saya bisa menyelesaikan tugas seberat ini? Satu hari dikasih waktu. Dan ini sudah deadline-nya udah tinggal berapa jam lagi atau menit lagi. Tapi sekali lagi, kalau kita melakukannya dengan hati yang senang, bahagia, rahmat Allah itu turun. Sehingga sangat mungkin, ya, dan kita sangat percaya, sangat yakin, kalau sudah dengan rahmat Allah, Bapak Ibu, pekerjaan yang harusnya selesai dalam waktu 3 jam,
Kalau sudah rahmat Allah itu turun, bisa jadi 10 menit sudah selesai. Eh, Bisa jadi dalam waktu beberapa saat itu sudah selesai. Dan itu sangat dirasakan oleh orang-orang yang sangat yakin ya Bapak Ibu dengan rahmat Allah. Ya, sangat yakin dengan rahmat Allah. Dan itu eh, ada dalam semua pekerjaan. Ya Allah, saya harus nyapu halaman seluas ini. Ya, tapi karena ingat ini kan amal baik, ya udah nyapu itu dengan hati yang senang, dengan hati yang bahagia. Begitu selesai nyapu kaget gitu. Hah? Cuma 5 menit saya menyelesaikan nyapu halaman seluas ini. Kok rasanya nggak mungkin? Apa yang tidak mungkin kalau sudah rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Dan sekali lagi, rahmat Allah itu akan turun kalau kita beramal baik semata karena Allah suka, ditunaikan dengan hati yang sangat suka, dan ya, walaupun mungkin kita tidak menyukai amalnya, ya. Walaupun kita tidak menyukai amalnya, nah ini memang nanti menjadi ujian. Ya, justru Bapak Ibu, kalau seandainya kita harus berhadapan dengan amal yang saya nggak suka, ya, tapi kemudian waktu kita melakukannya itu dengan hati yang suka. Kenapa hati saya suka? Karena amal ini disukai oleh Allah. Itu mendatangkan rahmat Allah yang jauh lebih banyak. Melebihi kalau hati kita suka melakukan amal yang memang saya menyukainya. Itu beda. Kualitas rahmatnya beda. Kuantitas rahmatnya juga beda. Ya, contoh sederhana yang ini sangat mudah difahami lah. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik ke kita, suka nggak? Ya suka lah, oh, dia baik. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang kita nggak suka, kita suka nggak berbuat baik? Enggak kan? Tapi bayangkan, kalau walaupun sebenarnya saya tidak suka, tapi bukankah amal baik kepada orang yang tidak saya suka itu tetap disukai oleh Allah? Tetap disukai oleh Allah. Terus kita tetap melakukan amal kebaikan dengan hati yang suka. Wah, itu mengundang rahmat yang secara kualitas dan kuantitas melebihi amal baik yang kita lakukan dengan hati yang suka. Karena memang kita menyukainya. Jadi, kalau kita dapat tugas yang berat sekali untuk dilakukan, iya, itu masalah atau berkah? Oh, berkah. Di situ ada rahmat Allah yang jauh lebih melimpah. Nah, ini yang mungkin kita bertanya, mungkinkah hati kita bisa senang melakukan amal yang tidak kita sukai? Mungkin nggak Bapak Ibu? Oh, mungkin. Iya. Mau dicontohkan? Ada contohnya. Contohnya begini. Bayangkan kalau seandainya kita kedatangan tamu. Itu tamu yang sangat saya cintai. Ya, tamu yang sahabat baik lah. Ya, lama saya nggak ketemu, beliau berkunjung ke Jogja. Kan kita senang. Tentu karena beliau tamu, ya, yang sangat saya hormati, yang sangat saya sayangi, kita akan pengen menyuguh dengan suguhan yang disenangi kita atau disenangi oleh dia, disenangi oleh dia. Ya. Nah ceritanya ini eh, waktunya makan siang, di rumah nggak ada makanan. Nah karena nggak ada makanan kan paling simpel, ajak aja lah tamu ini ke warung. Iya. Nah, kebetulan tamunya ini seneng rawon. Iya, tamunya seneng rawon. Tapi Bapak Ibu senengnya nasi gudeg. Iya. Nah, dalam posisi seperti ini, kira-kira tamunya diajak ke warung rawon atau warung gudeg? Karena tujuannya untuk tamu, pasti yang dicari adalah warung rawon. Iya. Nah, keliling Jogja ini. Iya. Nah, karena memang dasarnya eh, kita nggak suka rawon, jadi nggak tahu warung rawon itu di mana. Muter-muter nggak ketemu-ketemu. Iya. Nah, ketemunya kok warung gudeg ya. Warung gudeg Nabu Ahmad. Kira-kira mampir nggak? Wah, kenapa enggak? Nah, saya cari makan itu buat tamu, bukan buat saya. Ya, akhirnya warung gudeg favorit ini udah skip. Iya. Walaupun sebenarnya saya senang, tapi ini berhubung saya melakukannya untuk tamu. Nah, akhirnya kemudian ketemu, iya, warung rawon. Mampir nggak mampir? Pesan nggak pesan? Apakah pesannya hanya untuk tamu? Ya enggak lah.
Bosan juga untuk kita kan. Ya, padahal kita nggak suka. Kenapa kemudian mendadak suka? Karena saya lakukan untuk tamu. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka demikian pula halnya dengan amal baik. Kita melakukan amal baik itu untuk siapa? Untuk Allah. Maka walaupun saya nggak suka, saya menjadi suka. Kenapa? Karena ini saya lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong untuk tamu saja kita mau melakukan apa yang kita tidak sukai. Apalagi ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaafkan, Allah suka nggak? Suka. Kita, nah, nanti dulu. Nggak bisa saya maafkan begitu saja. Tapi kan Allah suka. Ya udah, nggak peduli saya suka atau tidak suka. Karena saya memaafkan itu adalah amal saya untuk Allah. Maka kita menjadi mudah untuk memaafkan. Dan yang terakhir, ini yang tidak boleh dilupakan juga adalah bagaimana kita berharap hanya yang Allah suka. Dan Bapak Ibu, tahukah harapan yang Allah suka itu apa? Allah itu akan sangat suka kalau kita melakukan amal, apapun amal kita, harapannya adalah rahmat. Jadi kalau ya siapa saja ya, para dosen, para senior, junior, para dokter, perawat, ya mahasiswa, santri, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Kan kalau ada ibu rumah tangga mestinya ada bapak rumah tangga ya. Ya, melakukan apapun itu harapannya cuma satu, biar saya dapat rahmat Allah. Jadi makanya kenapa kita kalau mau melakukan amal itu harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua nama di situ, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kan kata dasar Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah rahmat. Itu untuk mengingatkan kita bahwa saya bisa beramal ini adalah karena rahmat Allah, ya, dengan rahmat Allah dan hanya mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau teman-teman menyelesaikan tugas, ya, udah harapannya cuma satu aja, rahmat Allah. Bagaimana kalau mengharapkan nilai gitu ya? Ya nggak apa-apa sih. Tapi tempatkan nilai itu nomor 25 lah ya. Nomor satunya adalah rahmat Allah. Ya, itu yang tidak boleh lupa. Karena kalau nomor satunya nilai, yang tidak diharapkan adalah kalau sampai dapat nilai terbaik, tapi di dalam nilai terbaik itu nggak ada rahmat Allah. Kalau nilai terbaik, tapi di dalamnya nggak ada rahmat Allah, nilai itu akan jadi masalah. Ya, akan menjadi petaka. Kenapa? Lah nggak ada rahmat Allah. Ya, karena kalau nggak ada rahmat Allah, logika mengarungi lautan tadi tenggelam. Betapa banyak orang yang tenggelam ya dalam popularitasnya kan. Jabatannya tinggi tenggelam dalam jabatan itu. Uangnya banyak tenggelam dalam uang itu. Kenapa? Karena di dalamnya nggak ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun yang beramal baik semata mengharap rahmat Allah, maka Allah akan tampakkan apapun yang ada dalam hidup ini sebagai rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi itu yang nanti akan terjadi. Kita jadi merasakan apapun rahmat Allah. Sehat, rahmat Allah. Sakit, rahmat Allah. Senang, rahmat Allah. Susah, rahmat Allah. Dipuji orang, rahmat Allah. Dihina orang, rahmat Allah. Nah, sekarang kita ingin lihat bagaimana suasana hidup di Pantai Mataram. Tapi ini kita skip aja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin sekarang kita kaitkan dengan apa? Ramadan ya. Iya, kita kaitkan dengan Ramadan. Iya, ya Allah, ini memang bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan itu kan bulan penuh rahmat. Iya, betul Bapak Ibu? Iya, ini saya mau tampilkan PPT yang lain. Iya, izin sebentar. Eh, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin Ramadan ini iya, betul-betul menjadi kesempatan bagi kita, iya, kesempatan untuk apa? Untuk bisa memanen rahmat, iya, memanen rahmat sebanyak-banyaknya, iya, memanen rahmat sebanyak-banyaknya.
Iya, karena memang eh, seperti yang kita sama fahami, iya, Ramadan ini kan memang bulan, iya, bulan rahmat, iya, betul Bapak Ibu, iya, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ini saya tampilkan PPT sebentar, iya, nah ini. Jadi ini kesempatan ya, sekaligus ini penutup ya Bapak Ibu, kaitannya dengan Ramadan ya Allah. Ya, kita sering menyebut Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini amat sangat luar biasa. Ya, maka ini kalau digambarkan ya, rahmat Allah di bulan suci Ramadan itu kayak hujan. Ya, kayak hujan. Mungkin nggak kita kehujanan, nggak basah. Nggak mungkin. Ya, maka nggak mungkin kalau sampai di bulan Ramadan ini tubuh kita tidak sampai basah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, karena kalau diibaratkan rahmat Allah itu seperti kita cari ikan di kolam yang penuh dengan ikan, berendam. Dapat ikan berapa ini? Apalagi berendamnya sebulan nih. Wah, sudah habis ini ikan yang ada di kolam ini. Iya, rasanya kan nggak mungkin kalau sampai berendam di kolam yang penuh dengan ikan, tapi nggak dapat ikan satupun. Kecuali kalau memang nggak ada niat untuk cari ikan. Nah, kita memasuki bulan Ramadan ini, kita mau cari apa lagi kalau bukan mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah agar kita bisa mendapatkan curahan rahmat Allah di bulan suci Ramadan ini? Nah, caranya sederhana dan mudah-mudahan kita bisa lakukan selama Ramadan. Jadi bagaimana kita membingkai amal baik kita di bulan suci Ramadan ini dalam segitiga rahmat. Ya, mungkin saya pernah sampaikan tentang segitiga rahmat ini. Tapi kalaulah kita angkat kembali ya, mudah-mudahan ya semakin hati kita dimantapkan ya. Betapa memang tidak ada yang kita harapkan dari amal ini kecuali mendatangkan rahmat. Kan sayang betul, Ramadan lewat tanpa ada satu rahmat Allah pun yang kita genggam. Ya, padahal sekali lagi hidup ini amat sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa segitiga rahmat yang harus membingkai amal baik kita di bulan Ramadan? Pertama, kita betul-betul Bapak Ibu harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa saya beramal taat ini semata karena rahmat Allah. Jadi kalaulah nanti malam bisa puasa, maaf, tarawih ya, maaf. Tarawih, saya bisa tarawih ini rahmat Allah. Bukan karena saya lagi fit badannya, bukan lagi semangat, bukan karena lagi sungguh-sungguh, bukan. Ya, saya bisa tarawih ini rahmat Allah. Teman-teman bisa jadi mahasiswa itu rahmat Allah. Ya, bisa bekerja itu rahmat Allah. Ya, ditakdir bisa ikut program spesialis mata residen itu rahmat Allah. Yang sudah jadi dokter mata itu rahmat Allah. Yang bisa menyelesaikan tugas itu betul-betul sebenarnya karena rahmat Allah. Ini segitiga rahmat yang pertama. Nah, segitiga rahmat yang kedua, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beramal taat semata hanya mengharap rahmat Allah. Tadi yang kita sudah sampaikan. Udah kita nggak punya harapan apapun dari semua amal taat kita kecuali rahmat Allah. Nggak usahlah kita baik ke orang agar orang itu baik ke kita. Nggak usah. Iya, itu bukan urusan kita. Saya baik ke dia itu ya agar saya dapat rahmat Allah. Saya sedekah ini ya biar saya dapat rahmat Allah. Saya puasa juga biar saya dapat rahmat Allah. Saya kuliah ini juga biar dapat rahmat Allah. Loh bukannya kuliah biar dapat ilmu. Iya, ya sebenarnya kalau kuliah pasti dapat ilmu. Tapi kenapa harus dengan rahmat Allah? Karena kita ingin ketika kita dapat ilmu, di dalam ilmu kita itu ada rahmat Allah. Itu jauh lebih penting dari ilmu itu sendiri. Ya, karena kalau ilmu yang di dalamnya nggak ada rahmat Allah, itu musibah. Ya, beramal taat, ya, kuliah yang dapat titel nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena yang dia khawatirkan dapat titel, tapi di dalam titelnya nggak ada rahmat Allah.
Betapa banyak orang yang akhirnya terhina justru karena titelnya. Betapa banyak orang yang kemudian akhirnya jatuh terpuruk oleh jabatannya. Kok bisa ya? Karena di dalam jabatannya tidak ada rahmat. Mungkin karena memang dulu dia tidak menjadikan rahmat Allah ini sebagai harapan dari semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Dan terakhir, bahagia beramal taat semata karena rahmat Allah, bukan karena hasil dari amal taat itu. Jadi, kalaulah kita beramal baik semisalnya, terus dipuji oleh banyak orang, ya, dipuji oleh banyak orang, ya kita bahagia bukan karena pujian itu, tapi saya bahagia dengan rahmat Allah. Sebab kalau mau ditimbang antara rahmat Allah dengan pujian, itu nilainya ya, pujian itu nggak ada apa-apanya. Rahmat Allah itu nilainya amat sangat luar biasa. Jadi kalau kita sudah membiasakan bahagia saya adalah karena rahmat Allah, ya, bukan karena yang lain itu. Wah itu nikmat. Saya udah usaha tapi gagal. Itu betul gagal? Enggak. Kita sudah dapat rahmat Allah. Karena saya berusaha ini biar dapat rahmat Allah. Bahwa saya kemudian gagal, itu bukan kegagalan. Karena saya sudah dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi inti dari segala amal kita adalah bahagia karena rahmat Allah, bukan karena hasil dari amal taat kita. Sehingga kalau teman-teman ya, udah berlelah-lelah, pakai lembur, bikin laporan, segala macam, terus laporannya ditolak, apakah kemudian itu sia-sia? Enggak. Karena waktu kita bikin laporan, ya, itu semata untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allahnya dapat, nggak dapat. Bukti dapat, ya bisa menyelesaikan laporan. Karena nggak mungkin bisa menyelesaikan laporan kalau bukan karena rahmat Allah. Nah, kita bahagia menyelesaikan laporan itu bukan karena selesai laporannya. Enggak, ini tanda Allah merahmati. Jadi kalau baca Quran, ya, bisa khatam 1 juz, misal hari ini, kita bahagia nggak? Bahagia. Tapi bahagianya bukan karena sudah baca Quran 1 juz, bukan. Iya, tetapi bahagia karena saya bisa baca Quran 1 juz itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sih sebenarnya ranahnya ranah manajemen amal, Bapak Ibu. Jadi kalau manajemen amal kita dibingkai dalam segitiga rahmat ini, bukan hal yang mustahil. Kita nanti akan menjadi ahlu rahmah. Iya, kita akan menjadi ahlu rahmah. Betul-betul menjadi ahlu rahmah. Iya, ahlu rahmah itu kita nanti akan merasakan rahmat Allah dalam seluruh keadaan hidup kita. Iya. Kita merasakan rahmat Allah dalam seluruh keadaan hidup kita. Dan tanda, ya kalau rahmat Allah sudah bersemayam di hati, merasakan keagungan Allah dalam semua yang ada dan terjadi dalam hidup ini, merasakan kebaikan Allah dalam semua takdirnya, dan senang dengan amal baik dan tidak suka dengan amal buruk. Nah, ini sebenarnya yang kita inginkan dalam hidup. Ya, dan kalau sudah kita merasakan 3 hal ini, Bapak Ibu, itu tanda berarti rahmat Allah betul-betul menjadi bahtera hidup kita, yang kalau kita istiqamah, insya Allah kita akan selamat sampai tujuan, kita akan pulang dengan membawa rahmat Allah, dan rahmat Allah inilah yang kelak nanti akan menjadi jalan bagi kita untuk bisa merasakan nikmat surga. Dan ya Allah wa iyyakum. Ya. Demikian Bapak Ibu hadirin hadirah yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz untuk materi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat Ustadz. Merantau demi ilmu, berpuasa demi ridhomu, menenun rindu menjadi doa. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada para dokter dan teman sejawat untuk bertanya. Silakan boleh langsung bertanya kepada Ustadz. Izin bertanya, Pak Ustadz. Anjir, semangat. Iya, izin apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Dokter. Ya, Iya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Ustadz Syatori. Terima kasih atas kajian yang sangat menarik. Saya Tio, Pak Ustadz, tabah dan sebagai penyelamat untuk kita nantinya. Izin bertanya,
Pak Ustadz, bagaimana cara kita memastikan bahwa ilmu yang kita perjuangkan tersebut benar-benar untuk mencari ridho Allah, Pak Ustadz, bukan hanya sebagai kebanggaan pribadi atau bukan hanya sebagai pembuktian diri atau mencari pengakuan, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, ya, baik. Terima kasih juga Dokter Tio. Ya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa ilmu yang kita pelajari ini ya betul-betul ilmu yang ya kelak nanti akan bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kebanggaan diri. Eh, Mungkin Dokter Tio ingat dengan bab adab ya. Di dalam mencari ilmu itu kan ada adab. Ya. Maka kemudian ada ungkapan al-adab qoblal ilmi. Ya. Adab itu harus sebelum ilmu. Ya. Adab itu harus sebelum ilmu. Nah, maka penentunya di situ, eh, Mas Tio ya. Jadi kita ingin ilmu itu menjadi rahmat kan. Dan ilmu yang menjadi rahmat itu nanti sebutannya adalah ilmu yang berkah. Iya. Jadi kita cari ilmu dan kemudian dapat berkahnya ilmu. Nah, ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang menjadi kebaikan untuk kita dan kebaikan untuk sesama. Nah, itu prosesnya, ya prosesnya itu ada pada saat kita sedang mencari ilmu itu. Eh, Jadi apakah ilmu ini nanti akan menjadi kebanggaan atau menjadi ilmu yang bermanfaat? Itu akan pembentukannya. Iya, itu pada saat kita sedang dalam proses mencari ilmunya. Bukan pada saat ilmunya udah dapat, terus kita berusaha mengolah ilmu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk sesama. Bukan. Iya. Jadi prosesnya sekali lagi kebermanfaatan ilmu untuk diri dan orang lain itu sudah harus dilakukan di tengah-tengah proses mencari ilmu itu. Iya. Nah, wujudnya apa? Nah, wujudnya adalah kita mencintai ilmu karena ilmu itu bagian dari syiar Allah. Iya. Kita ta'lim kepada ilmu karena ilmu yang saya pelajari itu adalah ilmu Allah. Iya. Ilmu kedokteran itu ilmu Allah bukan? Ya. Iya, yang dimaksud ilmu Allah itu ilmu yang membuat kita semakin ta'lim ke Allah. Iya. Tentu kalau teman-teman di residen mata ya, tahu betul detailnya mata kan. Itu saya membayangkan, ini cuma saya membayangkan aja. Teman-teman pasti akan memiliki rasa ta'zim kepada Allah melebihi kami. Kami yang tidak belajar soal mata. Kok mata bisa melihat, ya, ada lapisan apa, ada elemen apa di dalam mata itu kan pasti dokter kenali gitu. Dan kemudian ketika ingat, mata ini kan yang menciptakan adalah Allah. Itu saya membayangkan ya, betapa teman-teman punya rasa ta'zim yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala karena memahami keajaiban mata ciptaan Allah yang itu tidak kami orang awam ya soal mata kenali atau ketahui. Ya, jadi memang saya niatkan cara ilmu ini ya bagian dari syiar Allah. Iya, ini bagian dari saya mengenali makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, iya, seperti yang tadi kita sampaikan, kita senang belajar. Iya, itu bukan karena dosennya, ya, bukan karena teman-temannya, bukan karena ruangnya, bukan. Tetapi memang belajar itu amal yang disukai oleh Allah. Itu yang membuat saya suka. Iya, dan itu tidak terpengaruh siapa yang ngajar. Iya. Bagi saya, belajar itu menjadi lebih penting daripada dibanding siapa yang mengajar. Jadi, kita nggak pernah pilih-pilih siapa yang ngajar. Ya. Dan sehingga ini memudahkan kita nanti, Bapak Ibu, punya rasa ta'zim kepada siapa yang ngajar ilmu itu ke kita. Walaupun, ya, mungkin, ya, kita melihat, ini dosennya nggak punya kapasitas misalnya. Ini dosanya kok keterangannya bulat gitu. Ini dosanya kok nggak fokus gitu. Itu tidak akan mengurangi rasa hormat kita kepada siapa yang ngajar. Ya, dan itu menentukan. Sebab, Alhamdulillah kalau seandainya ada orang yang, ya entah mahasiswa, mahasiswi, ya, termasuk juga teman-teman yang sekarang residen kan lagi proses mencari ilmu.
terus tidak ada hormat kepada guru. Iya, nggak ada ta'zim kepada guru. Iya, dengan alasan habis gurunya begini. Kalau guru begini-begini itu kan bukan urusan saya. Iya, itu ya urusan beliau. Urusan saya dengan guru adalah beliau mengajarkan ilmu kepada saya. Nah, tahukah kita Bapak Ibu, rasa hormat kepada siapa yang menyampaikan ilmu, walaupun mungkin ya, kita punya asumsi, guru kayak gini nggak pantas dihormati. Saya tidak melihat itunya, tapi yang saya lihat adalah beliau mengajarkan ilmu kepada saya. Betul-betul teman-teman sangat hormat kepada dosen. Itu yang kelak nanti akan menjadikan ilmu itu menjadi ilmu yang berkah. Iya, menjadi ilmu yang berkah. Iya. Jadi kita menghormati guru karena guru inilah yang menjadi jalan bagi sampainya ilmu ke saya. Dan tahu nggak teman-teman, ilmu yang nyampe ke kita itu sebenarnya ilmu siapa? Ilmu Allah. Allah yang mengajarkan ilmu itu kepada kita, tapi lewat guru. Ya, jadi kalau kita hormat betul karena beliaulah yang menjadi sosok yang dipilih oleh Allah menjadi jalan sampainya ilmu, maka insya Allah ilmunya itu berkah. Dan kalau sekali ilmu itu berkah, manfaat, wah itu sudah nggak terbendung itu, nggak terbendung. Yang susah, ya Mas Tio dan juga teman-teman Bapak Ibu semuanya adalah kalau orang sudah kadung dapat ilmu, dia memahami ilmu, tapi ternyata ilmunya nggak berkah. Kan sangat mungkin terjadi. Udah kadang tahu, tapi ilmunya nggak bermanfaat. Kan sangat mungkin. Nah, terus gimana caranya udah kadung dapat ilmu, tapi ilmunya nggak manfaat? Nah, kalau seperti ini, nggak ada cara lain. Kecuali dia harus mengulang mencari ilmu lagi. Iya. Nah, dia mengulang mencari ilmu lagi itu harus dengan adab. Jadi, adab ini yang kelak nanti akan menentukan sejauh mana ilmu itu bermanfaat bagi kita. Jadi logika sederhananya, eh, Dokter Tio, katakan bikin telur dadar ya. Udah diaduk nih, ya dia apa namanya telur mentahnya. Habis itu kemudian dimasukkan ke penggorengan, alhamdulillah matang. Nah waktu sudah matang, Dokter Tio lupa belum ngasih garam. Itu telur dadar rasanya gimana? Nggak enak kan? Hambar dimakan nggak enak. Nah biar telur dadar itu enak caranya dikasih garam, tetap nggak enak. Caranya tidak ada yang lain kecuali Mas Tio bikin telur dadar baru. Dan jangan lupa masukkan garam. Maka sama, kalau orang sudah kadung dapat ilmu, padahal dia mendapatkan ilmu itu tidak dengan adab, nah itu ilmu yang akan jadi masalah. Nah, gimana caranya agar ilmu itu bermanfaat? Ya, nggak mau nggak. Dia harus mengulang cari ilmu lagi. Ilmu yang sebenarnya dia udah tahu itu. Ya, tapi waktu mencari lagi itu harus dengan adab. Nanti ilmunya akan bermanfaat. Jadi memang betul al adab qabla al ilmi. Adab itu sebelum ilmu. Begitu, Dokter Tia. Ya, baik. Terima kasih Alhamdulillah. Pak Ustadz atas jawabannya. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin kita buka satu penanya lagi. Untuk teman-teman, para dokter, silakan. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ustadz, saya Erma. Izin bertanya, bagaimana Ustadz untuk bulan Ramadan yang biasanya kita bersama keluarga, kemudian untuk saat ini tidak bersama dengan keluarga sehingga muncul rasa sepi dan rindu ketika eh, Ramadan ini kita jalani. Kemudian bagaimana cara itu untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga dengan pengorbanan kita untuk meninggalkan keluarga demi menuntut ilmu ini bisa menjadi jalan turunnya keberkahan hidup di dunia dan di akhirat ini, Ustadz. Terima Ya. kasih, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Erna ya. Eh, Memang betul ya, siapa sih yang tidak merasa kesepian ya, Ramadan tidak bersama keluarga. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan dan ini sangat urgen ya, sangat penting, sangat daruri, yakni bagaimana kita membangun Ramadan itu bersama Allah. Iya. Itu yang lebih inti sebenarnya ya. Dan ini yang lebih hakiki. Bagaimana kita jalani Ramadan ini sepenuhnya bersama
Allah. Ya. Nah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang nanti akan menjadikan Ramadan kita Ramadan yang berkah. Iya. Nah, ketika Ramadan kita berkah, apa yang terjadi? Berkahnya itu sangat boleh jadi tercurah juga untuk keluarga yang kebetulan ngepasi tahun ini tidak membersamai. Iya. Dan bukankah sebenarnya kebersamaan hakiki dengan keluarga itu ada pada apa? Keberkahan. Ya, ada pada keberkahan. Ya. Jadi bisa jadi memang secara fisik tidak bersama keluarga, tetapi Allah tahu betul, iya, karena kita merasakan Ramadan ini kebersamaan dengan Allahnya itu spesial, ya, bukan hal yang mustahil, walaupun secara fisik, ya, tidak Allah pertemukan, ya, karena keluarga jauh di rumah, ya, tidak bisa membersamai, tapi tetap nanti Allah rekatkan. Ya, karena bukan kebersamaan kita yang sesungguhnya adalah bertemunya hati. Ya, bertemunya hati. Ya, dan bukankah hati itu akan lebih terasa bertemu, ya, pada saat fisik tidak bertemu gitu. Pada saat fisik tidak bersama. Ya, jadi ada kerinduan, bisa jadi keluarga kita, ya, yang nun jauh di sana, hatinya teringat dengan kita, mendoakan kita, beramal baik, yang pasti amal baiknya juga akan nyampe ke kita juga, karena kita sebagai orang tuanya atau bagian dari keluarganya. Nah, sehingga memang yang paling penting, iya, kita kembali kepada basicnya, bahwa Ramadan ini dihadirkan agar kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana sepanjang Ramadan ini kita betul-betul bersama Allah. Bersama Allah itu artinya waktu kita beramal itu ya sadar betul bahwa saya beramal itu bersama Allah. Nah, ini yang kadang kita diuji. Iya. Kita kalau sholat tarawih itu seringnya bersama Allah atau bersama imam. Kadang tanpa kita sadar bersama imam, ya. Peduli amat dengan imam, ya. Pedulinya apa? Wah, tadi malam itu saya senang sekali sholat tarawih di masjid itu. Kenapa? Imamnya suaranya merdu. Berarti dia sholat tarawih bersama siapa? Imam. Itu kalau ngepasi merdu. Tapi kalau imamnya suaranya sumbang, oh malah lebih parah lagi kan. Kapok saya sholat di masjid itu. Imamnya suaranya sumbang nih. Berarti dia sholat tarawih tidak bersama Allah, tapi bersama imam. Atau bisa jadi bersama. Oh, yang parah itu ada orang yang sholat tarawih itu bareng AC. Kenapa bareng AC? Saya senang sholat tarawih di masjid itu. Kenapa AC-nya sejuk? Enak banget di badan itu. Nah, itu berarti dia sholat tarawih bersama siapa? Bersama AC. Iya. Dan berarti kalau dapat berkah, berkahnya dari siapa? Ya dari AC. Dan berkah dari AC yang cuma dapat sejuk. Iya, nggak dapat apa-apa. Ya kan itu memang yang harus kita kuatkan selama Ramadan. Dan insya Allah yang nanti akan mendatangkan rahmat adalah Ramadan bersama Allah. Iya, nggak apa-apa sih kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, tahun ini rasanya saya merasa sepi ya Allah. Iya, karena Ramadan tidak bersama keluarga. Tapi ya Allah, bukankah ada Engkau? Ya, bukankah ada Engkau? Saya merasa lebih tenang bersamamu ya Allah. Dan saya yakin ketika saya tenang bersamamu, Engkau pasti akan menenangkan keluarga saya. Engkau pasti akan membahagiakan keluarga saya. Karena itu bagi saya cukup Engkau segala-galanya. Izinkan ya Allah saya selalu bersamamu kapanpun dimanapun. Izinkan saya bersamamu pada saat saya tarawih, pada saat saya baca Quran, pada saat apapun, termasuk pada saat dihina orang. Ya Allah izinkan engkau hadir bersamaku. Dan bagi saya cukup engkau yang segala-galanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan insya Allah hati kita tidak akan pernah sepi apalagi kesepian. Karena bagi kita Allah segala-galanya. Begitu Bu Erna, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi, terima kasih Ustadz sudah menjawab. Sedikit merangkum dari materi Ustadz Syatori. Mohon maaf, kita tutup pertanyaannya ya. Sedikit merangkum Ustadz, izin. uh, Pada hakikatnya, hidup adalah perjalanan mengarungi samudera kehidupan menuju pantai harapan.
Saya jadi teringat surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya kurang lebih tujuan utama penciptaan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada kita para residen sedang menjalani kehidupan yang sangat sibuk di rumah sakit, jangan pernah merasa sepi, jangan pernah merasa sendiri karena Allah selalu bersama kita dan insya Allah lelah yang kita lalui ini akan menjadi lillah, akan menjadi rahmat nilai ibadah yang akan membawa eh, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, Kemudian untuk eh, bulan puasa ini sehari-hari yang kita lakukan jangan hanya amal-amal ibadah yang kita sukai, tapi kita harus berusaha melakukan amal-amal ibadah yang Allah sukai. Kira-kira begitu Ustadz. Sebelum mengakhiri kajian karomah ini, izin kepada Ustadz Syatori, kami persilakan untuk membacakan doa Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, syukur tiada kira Engkau hadirkan kembali kami bisa ketemu lagi dengan Ramadan. Engkau izinkan Ramadan hadir membersamai kami. Ya Allah, jadikan kehadiran Ramadan membuat kami semakin merasakan betapa maha baiknya Engkau ya Allah. Karena itu bantu kami untuk mengisi Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan. Dan ya Allah, bantu kami untuk betul-betul merasakan apapun amal baik kami lakukan semata-mata karena rahmat-Mu. Jangan Kau biarkan kami beramal baik karena kami merasa mampu melakukannya. Karena saya merasa punya kekuatan untuk melakukannya. Lindungi kami ya Allah dari menyandarkan amal pada kemampuan diri kami. Bukankah kami bisa beramal ini semata-mata karena rahmat-Mu? Maka ya Allah, bantu kami untuk menjadikan amal-amal ini. Kami sadari kami bisa melakukannya semata karena rahmat-Mu. Dan ya Allah, jadikan rahmat-Mu yang menjadi harapan dari amal-amal kami. Apapun amal kami ya Allah, cukupkan harapan kami adalah rahmat-Mu. Kami ingin ya Allah, apapun hasil dari amal kami, di dalam hasil itu ada rahmat-Mu. Karena kami sadar betul ya Allah, apapun hasil amal kami, kalau di dalamnya tidak ada rahmat-Mu, pasti akan menjadi petaka, pasti akan menjadi masalah bagi hidup kami. Karena itu cukupkan harapan dari amal-amal kami adalah rahmat-Mu, dan kalaulah kami bisa bahagia dengan amal, bahagiakan kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Karena sungguh tidak ada yang segala-galanya darimu untuk kami kecuali rahmatmu ya Allah. Bukankah besok kami masuk surga itu karena rahmatmu? Karena itu rahmati kami, rahmati keluarga kami. Rahmati kedua orang tua kami, ya Allah. Rahmati guru-guru kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, juga saudara-saudara kami semuanya. Lebih-lebih anak-anak didik kami, ya Allah. Lebih-lebih anak keturunan kami, ya Allah. Jadikan rahmatmu menjadi nafas hidup kami. Sehingga kami selalu merasakan apapun yang ada dalam hidup kami ini sejatinya adalah rahmatmu, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami punya pandangan yang lain selain rahmat-Mu di dalam semua apapun yang ada dan terjadi dalam hidup kami. Ya Allah, hidupkan kami dengan rahmat-Mu agar pada saatnya kami mati, kami tidak membawa apapun untuk pulang kembali ke haribaanmu kecuali membawa rahmat-Mu, ya Allah, kecuali membawa rahmat-Mu, kecuali membawa rahmat-Mu. Allahumma irhamna, Allahumma irhamna, ya Rahman irhamna, ya Rahim irhamna, irhamna ya Allah, wa bi rahmatika ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-ibadah wa min ahli al-ta'ah wa min ahli salamah wa
ومن أهل العافية ومن أهل السعادة ومن أهل الطاعة ومن أهل القرآن ومن أهل الاستجابة ومن أهل الاستقامة ومن أهل حسن الخاتمة فلا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيق ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah mengijabah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktu di sore hari ini untuk memberikan kita materi yang sangat bermanfaat insya Allah. Untuk para dokter dan seluruh peserta kajian yang kami hormati, demikian kajian kita pada hari ini. Sebelum menutup, izinkan saya sedikit berpantun, dokter. Ustadz, pergi ke Ambon mencari pala. Jangan lupa membawa wadah. Ramadan tiba membawa pahala. Mari perbanyak doa dan ibadah. Untuk mengakhiri kajian ini, marilah kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebagai moderator, saya memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kajian ini masih banyak kekurangan. Semoga kajian ini bermanfaat dan keberkahan bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz.